Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fortuna. Saya adalah CGP angkatan 10 dari Sekolah SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Bapak Yudi Nurman. Beliau ini adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Majalaya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan praobservasi ya. Jadi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas atau saya melakukan proses supervisi di kelas. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi kita kali ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan. Jadi percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan observasi agar lebih siap dan lebih percaya diri. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya nih kepada Bapak, yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa? Baik, jadi di tujuan pembelajaran untuk kelas 10 atau fase E di awal pembelajaran bahasa Indonesia itu kita belajarnya terkait wacana teks laporan hasil observasi. Nah, kita bagi dua, yaitu yang pertama dari sisi pengetahuannya, yang kedua juga dari sisi keterampilannya. Nah, tujuannya yang melalui proses pembelajaran ini peserta didik bisa menganalisis laporan hasil observasi dengan tepat, kemudian bisa juga membuat memproduksi atau menyusun sebuah laporan hasil observasi sesuai dengan ketentuan baik itu struktur, unsur maupun kaidah, seperti itu. Baik, kalau gitu bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Nah, kalau untuk area pengembangan dalam komponen inti di dalam modul itu kita kebagi dua antara pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk kegiatan pengetahuan ini akan dititik beratkan kepada kemampuan peserta didik untuk menganalisis. Kalau keterampilan ini kemampuan peserta didik untuk membuat laporan observasi. Jadi ada dua ya? Ya. Yang pengetahuan itu untuk menganalisis dan yang keterampilan untuk mengobservasi. Cuman untuk divariasikannya lebih ke bagaimana mereka mampu menuangkan laporan hasil observasinya. Bisa ada yang dipaparkan melalui media kanvas, bisa mereka publikasikan melalui juga website, atau bisa melalui sebuah video pemaparan yang bisa mereka unggah di media sosial. Jadi lebih ke teknologi ya Pak ya? Iya. Terus yang kedua, saya juga penasaran nih tentang rancangan pembelajaran, baik itu strategi atau model ataupun metode pembelajaran. Baik. Untuk model pembelajaran sendiri, karena kita ada dua tujuannya, yang pertama untuk pengetahuan dan keterampilan, jelas ada model yang berbeda untuk kita strategikan dalam pembelajaran. Jadi untuk menganalisis itu saya gunakan PBL atau Problem Based Learning, karena di sana peserta didik harus mampu menganalisis yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu kata kuncinya. Jadi melalui PBL ini diharapkan ya mereka mampu menganalisis teks laporan hasil observasi yang saya berikan beda-beda media ya. Ada yang dibaca, ada yang didengar, ada yang video. Kemudian yang kedua, kalau untuk keterampilan, jelas kalau untuk kita menuntut sebuah produk, ya berarti kita harus membuat sebuah proyek kepada anak, itu dengan menggunakan model project based learning atau PJBL. Jadi tuntutannya sebuah karya laporan hasil observasi yang sudah mereka pahami sebelumnya secara pengetahuan, ada unsur struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ada dua metode ya tadi? Ada dua. Yang pengetahuan itu pakai PBL, kalau dan keterampilan PJBL. Terus untuk media pembelajarannya Bapak dengan apa? Media pembelajarannya
Semuanya sudah terintegrasi TIPEC. Saya bawa contohnya kebetulan. Nih, jadi kalau untuk bahan ajar saya berikan kode gambar seperti ini. Jadi peserta didik tinggal memindai, nanti akan diarahkan ke sebuah tampilan buku sumber elektronik yang saya buat sendiri. Kemudian untuk LKPD-nya pun saya siapkan di barcode yang berbeda. Kita tinggal mengisi di tautan yang sudah saya siapkan melalui barcode. Iya, sangat inspiratif sekali ya Bapak ya. Nah, nanti untuk waktunya itu kapan tuh Pak? Waktunya karena sekarang baru masuk ya, nanti saya akan minggu kedua mungkin di tahun ajaran baru ini. Maka kalau minggu pertama kayaknya semua guru kegiatannya sama-sama mengidentifikasi atau pemetaan awal atau diagnostik gaya belajar siswa. Kalau untuk minggu pertama yang saya lakukan, minggu kedua baru saya memasuki materi. Jadi kira-kira minggu kedua Agustus. Minggu kedua di tahun ajaran baru. Oh iya, baiklah kalau nanti pas minggu kedua itu saya akan melakukan supervisi dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas pada saat pembelajaran berlangsung ya Pak. Nanti setelah observasi kita juga akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik. Nanti pengajar praktiknya kesini pas PI 5 ya Pak. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapat, saya senang sekali karena memang proses pembelajaran yang dilakukan, terlebih tahun sebelumnya saya ngajar kelas 10 lagi. Jadi secara kebiasaan ada monoton, kadang guru pun kan manusiawi kalau bosan. Jadi perlu juga diadakan seperti proses ini, kita diobservasi oleh rekan sejawat, melihat kekurangan atau kelebihan yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran untuk proses perbaikan ke depan. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas percakapan kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi nanti pas observasi dan pasca observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, bila kalian sudah membentuk kelompoknya sesuai dengan asesmen awal yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok linguistik dan kinestetik. Kelompok linguistik terdiri dari 4 kelompok, 5 ya, 5 kelompok, dan kelompok kinestetik terbagi menjadi 3 kelompok. Itu adalah asesmen gaya belajar di mana akan berpengaruh nanti ke proses pembelajaran sampai ke akhir atau hasil pembelajaran. Baik. Untuk pembelajaran sebelumnya, karena kalian baru, maka tidak akan melakukan uraian materi yang sebelumnya, maka akan menjelaskan langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kelas 10 di semester 1 ini, untuk materinya itu tentang teks laporan hasil observasi. Di mana tujuannya ada 2. Yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian harus mampu menentukan, menganalisis, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu khususkan untuk kelompoknya linguistik. Kalau tujuannya kedua, kan murid harus mampu melalui pembelajaran berbasis proyek, berbasis produk, kalian harus mampu memeragakan, memaparkan apa hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Itu untuk kelompok kinestetik. Dipahami tujuan pembelajarannya? Ya, baik, lanjutkan. Jadi
pembelajaran kita hari ini langsung dibagi dua karena apa? Karena hasil yang akan dituntutnya itu akan berbeda. Makanya harus dilakukan asesmen awal. Pakai gaya belajar kalian sukanya seperti apa? Yang ini sukanya apa? Nyari tahu dengan apa? Baca buku, nyari literatur di internet dan yang lainnya. Orang kinestetik dia sukanya apa? Suka memeragakan, suka langsung praktek. Kalau kata kelas sebelah itu, Pak, orang kinestetik adalah orang yang nggak bisa diam gitu. Dia cenderung lebih suka. Apakah betul? Betul. Terkonfirmasi sama siswanya. Ya, jadi alhamdulillah sudah terbentuk kelompoknya. Ya, yang kita hadir hari ini, nanti di proses pembelajaran selanjutnya dia tinggal ikut ke asesmen awalnya dulu. Dia hasilnya, contoh tadi siapa ya? Zahira, mana Zahira ya? Dia akan nyusul ya. Nah itu hasilnya langsung tinggal masuk ke kelompok yang kekurangan anggotanya. Ini sudah lengkap. Walaupun jika ada yang masih tidak hadir, nanti tinggal melakukan asesmen awal. Baik, demikian. Sekarang kalian tinggal pindai dulu bahan ajarnya. Jadi silakan keluarkan perangkatnya, handphonenya. Terus silakan scan, bukan di foto bapaknya. Kalau foto bapak ini, silakan. Sudah tampil? Modul itu dalam berbentuk online yang diklik. Jadi kalian sama status itu adalah buku sumber elektronik. Bisa kalian baca, bisa kalian simpan, bisa kalian membacanya di rumah. Langkah awal sekarang silakan baca modul ajarnya. Di akhir itu ada sebuah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul tongeret. Ada yang tahu tongeret? Coba yang tahu. Apa itu tongeret yang belakang? Ya. Dalam bentuk serangga. Jadi serangga yang seperti apa? Kalian kenal itu tongeret ketika melihat, mendengar, mencium. Mendengar apa dengan suara tongeret? Yang nyaring, cenderung berisik, dan dia biasanya ada di rumpun bambu. Kalau orang sudah mengatakan jika sudah banyak suara tongeret, berarti sudah memasuki musim. Itu adalah identitas satwa itu. Nah, apa nama ilmiahnya, di mana nyebarnya, apa fungsinya bagi ekosistem, itu ada di materi yang ada di bacaan akhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya udah, silakan dibaca dan ditelaah untuk contohnya. Tabelnya nanti dari bagian bahan yang tongeret nanti ada baru satu lagi. Jadi bahannya berbeda. Kalau yang di modul itu untuk latihan kalian mengenal dari strukturnya ada nomor 1 di paragraf 1. Ini latihan dulu dari kaidah bahasa struktur dari teks yang ada di modul. Untuk nanti kita bikin paparan limbat. Barcode yang nanti yang kedua, kalian akan langsung terunduh otomatis ke handphone. Ada kesulitan ya di modulnya, bisa terbaca, bisa diperbesar. Dipaparkannya atau mau nanti pas baru? Jadi kita kerjanya pengumpulannya dulu aja, pemaparannya bisa nanti. Silakan dipelajari, itu contohnya yang bacaan tongeret.
tabelnya bukan untuk yang bacaan atau ngeret ya. Nanti ada satu bahan bacaan lagi, laporan hasil observasi yang akan kalian analisis. Jadi bapak satu lagi. Kita saja latihan. Kan ada teks laporan hasil observasi. Buat latihan aja. Kalau untuk yang dikumpulkan, teks lain di bapak satu. Mengira Apa bahasa Indonesia Bangere? Itu dibacanya ada kan? Siapa yang menyiapkan pointernya, timbangannya, siapa yang menegakkan materi? Tapi analisisnya hanya dua itu. Kasih dua atau tiga? Bikin estetik. Kita membuat paparan kayak presentasi. Bikin presentasinya mau di Canva? Iya. Depan di teks bacaan itu kaidah kebahasaan ini, kata-katanya ini atau paling apa? Jadi tahu bahwa itu bagaimana bahwa namanya itu adalah sebuah jenis apa, bagaimana cirinya, budaya hari. Untuk kedua apa? Itu biasanya lebih spesifik sih cara mengisi penggaris itu apa daripada. Ya, bagi-bagi peran nanti siapa yang menganalisis struktur, siapa yang menganalisis kaidah. Yang di kinestetik siapa yang membuat pointer di Canva, siapa yang menyiapkan bahannya. Yang jelas bahan bacaannya ada di sini, yang berjudul kelinci. Ya, satu orang saja yang scan-nya. Kelompok ini? Kelompok ini siapa? Dari jauh juga bisa. Oh. Itu otomatis terunduh ada di dokumen kalian. Jadi jangan takut hilang. Ya. Oh. Kertas ya, bukan bapak. Kelompok ini udah? Ayo. Judulnya kelinci. Nah, silakan dibaca LHO-nya, buatkan analisis dan paparannya. Analisis untuk linguistik, paparan untuk kinestetik. Kembali lagi ke pekerjaannya. Yang tidak paham silakan tanyakan ke Bapak. Yang dikumpulkan hanya satu, ya, satu analisis yang nanti harus dipoto, dikirim ke drive Bapak. Jadi nggak semuanya tulis, satu aja. Tapi semuanya bekerja. Linguistik kan? Ada tabel struktur, oke? Kaidah.
Atau nggak mau bikin tabel apa, saya mau dideskripsikan saja dalam bentuk paragraf, silakan. Jangan lupa nama identitas anggota kelompoknya. Mau bikin tabel atau bikin deskripsi? Deskripsi. Jadi kalian tinggal, kalau yang kelompok linguistik, hasil analisisnya kalian foto, mau dikonversi ke PDF boleh, atau mau kirim dalam bentuk file foto atau JPEG boleh. Untuk yang kinestetik, paparan, mapping atau apapun itu, kalian kirim juga dalam bentuk PDF, ya, mau yang di Canva ataupun di PowerPoint. Nah, kirimnya ke sini. Coba silakan foto, lalu kirim ke Drive ya. Sudah? Kelompok linguistik sudah? Bukan impor, kalau tahu saja. Baik, nampaknya sudah terkumpul semuanya di Drive Bapak. Kita akhiri ya. Enggak, nanti Bapak akan bantu ya. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak akan periksa di luar jam ini karena jam kita sudah habis. Nanti kalau untuk ada yang mau diperbaiki, Bapak akan berikan notifikasi di grup WA. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.